Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hijack Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pengantar teknologi informasi. Oke, jadi kemarin kita sudah ngebahas tentang data. Nah, sekarang kita akan ngebahas gimana sih data itu diukur gitu kan. Nah, itu ya dari unit terkecil hingga yang paling besar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, kita mulai dari yang paling kecil dulu ya, yaitu bit ya. Nah, jadi, bit itu ya, kalau teman-teman masih ingat, bit itu adalah unit terkecil dalam dunia digital gitu ya. Nah, jadi bit itu, eee, hanya bernilai 0 atau 1 gitu kan. Nah, jadi ya, sebut saja, bit itu, memiliki, nilai berupa bilangan biner ya. Nah, bayangkan bit itu seperti pertanyaan ya atau tidak, ya, yang paling sederhana. Nah, misalnya lampunya nyala nggak? Ya, kalau iya berarti satu. Nah, kalau enggak ya nol, gitu ya. Nah, jadi semua informasi digital itu betapapun rumitnya, itu pada dasarnya tersusun dari kombinasi angka 0 dan satu ini ya. Nah, jadi satu bit sendirian itu nggak bisa menyimpan banyak informasi. Namun ketika jutaan bahkan miliaran bit itu digabungkan, mereka bisa menyimpan foto, video, musik, dan semua data digital yang kita gunakan setiap hari. Berarti berarti eh, berarti foto, video, musik, dan sebagainya itu sebenarnya representasi dari miliaran bit ya ternyata ya selama ini. Nah, sekarang kita coba naik sedikit ke tingkat berikutnya yaitu byte ya. Nah, Eee, jadi kalau teman-teman masih ingat juga ya, kita pernah nyebut juga ya, byte ini. Nah, jadi byte ini tuh terdiri dari 8 bit ya. Nah, jadi, ketika ada 8 digit ya, 8 digit bit itu kalau digabungkan, itu jadi, 1 ya, 1 byte ya. Nah, inilah unit dasar yang lebih praktis untuk mengukur data. Nah, jadi satu byte sudah bisa menyimpan satu karakter huruf, angka, atau simbol gitu ya. Nah, jadi Eee, contohnya huruf A itu perlu satu byte gitu kan. Nah kemudian, eee, ya, B gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita nulisnya ABC ya berarti kita perlu 3 byte gitu kan. Nah gitu. Kemudian, kombinasi tak terbatas gitu kan. Nah jadi 8 bit bisa membuat 256 kombinasi yang berbeda gitu kan. Nah kombinasi, ini ya, kombinasi 0, 0, 1-nya gitu kan maksudnya ya. Nah, kemudian, dasar pengukurannya gitu ya. Nah, jadi semua ukuran data itu dihitung dari byte gitu ya, seperti itu. Nah, analogi sederhananya ya byte itu seperti huruf. Nah, jadi, 1 byte itu satu huruf ya. Nah, gitu ya, seperti satu huruf dalam buku gitu kan. Nah, sedangkan kalau 5 byte itu satu kata ya. Nah, kata yang dimaksud itu adalah, kata yang punya 5 huruf gitu ya, kayak contohnya di sini hello gitu kan. Nah, berarti 5 pet ya, karena ada 5 huruf. Tapi kalau kata, apa ya, kalau kata method misalnya ya, nah itu kan ada 6 huruf, berarti 6 byte gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, 50 byte ya kan itu sama dengan satu kalimat. Nah, jadi, kalimat pendek ya, yang terdiri dari beberapa kata ya, yang di mana setiap kata ini itu, eee, memiliki beberapa huruf ya. Nah, itu kalau digabungkan semuanya, ya, eee, nggak nentu sih sebenarnya nggak harus 50 byte gitu ya. Nah, nggak harus 50 byte, ini contoh kasarnya aja ya. Nah, jadi pokoknya, eee, sangat tergantung dengan, 1 huruf ya. Nah, jumlah hurufnya berapa gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam satu kalimat ya kebetulan ada 50 huruf ya berarti emang 50 byte berarti ya satu kalimatnya gitu kan. Nah, gitu. Kemudian, kita akan coba, naik sedikit ya dengan, awalnya kan byte ya, sekarang kita coba naik ke kilobyte gitu ya. Nah, jadi kilobyte ya. Nah, itu, kita sebut saja sebagai ribuan byte gitu ya, karena emang ya, 1 kilobyte-nya itu ya mengandung sekitar 1024 byte gitu ya. Nah, jadi kilobyte adalah unit pertama yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa 1024 dan bukan 1000 gitu kan? Nah, karena komputer bekerja dengan sistem bilangan biner ya, basis 2, bukan desimal gitu ya. Nah, jadi
Jadi kayak 1024 ini tuh pada dasarnya itu kelipatan dari 2 gitu ya. Nah 2, 4, 8 ya gitu-gitulah ya kan. 16, 32, 64 gitu kan, 128 ya, 256, 512 sampai ketemu 1024 gitu ya. Nah, jadi 1 kilobyte itu kira-kira setara dengan satu paragraf teks sederhana atau email pendek tanpa lampiran gitu ya. Masih cukup kecil untuk standar modern ya. Nah, ini sedikit contoh ya, pesan teks ya, itu sekitar 1 sampai 2 kilobyte ya per pesan ya. Nah, kalau pesannya itu ya mengandung ribuan huruf gitu kan, 1000 huruf gitu ya misalnya, kemudian email sederhana tanpa lampiran gitu kan, nah itu sekitar ya 5 sampai 10 kilobyte ya. Icon atau emoji gitu kan, nah file gambar kecil gitu kan, nah itu 1 sampai 5 kilobyte gitu ya. Nah, sekarang kita naik lagi ke level berikutnya ya. Tadi kilobyte, sekarang megabyte ya. Atau ya kita sebut saja sebagai MB gitu kan. Nah, jadi MB ini mengandung jutaan byte ya. Nah, gitu. Jadi sekarang kita masuk ke ukuran yang lebih familiar ya, yaitu megabyte ya. Nah, jadi megabyte adalah ukuran yang sering kita lihat untuk foto, lagu, dan dokumen ya. Nah, jadi biasanya kita paling familiar tuh sama MB biasanya daripada KB ya, biasanya ya. Nah, jadi 1 megabyte itu sama dengan 1024 kilobyte ya, atau sekitar 1 juta byte. Nah, jadi ya tinggal kalikan aja ya kan 1 megabyte itu berapa byte ya? 1024 kali 1024. Nah, berapa hasilnya? Nah, segitulah jumlah byte gitu ya dalam 1 megabyte gitu ya. Nah, foto dan ponsel ya, foto ponsel gitu ya. Jadi foto dari kamera ponsel gitu kan, itu rata-rata berukuran 3 sampai 5 MB gitu kan. Nah, kemudian ada lagu MP3 gitu kan. Nah, itu eee, bisa 3 sampai 4 MB gitu ya ukurannya. Nah, kemudian kita naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi ya. Nah, ini biasanya satuan yang paling sering kita temui saat kita beli kuota biasanya ya. Kita mau beli kuota tuh biasanya jarang ya, berapa MB gitu kan, pasti berapa GB gitu kan. Nah, jadi gigabyte ini tuh isinya tuh miliaran byte gitu ya. Nah, jadi gigabyte adalah ukuran yang paling sering kita dengar saat membeli ponsel atau paket data internet gitu ya. Kita beli kuota gitu kan. Nah, itu biasanya pasti pakai GB. Ya kan jarang ya kan pakai MB gitu kan, apalagi pakai KB gitu kan. Masa iya ya kan ada yang jualan ya kan 1 KB doang gitu kan. Nah, jadi ini adalah ukuran yang benar-benar praktis untuk kehidupan digital modern. Nah, jadi ini kita lihat ya, visualisasinya ya, 1 GB itu sama dengan 1024 MB ya. Nah, foto ponsel dalam 1 GB ya, itu ya sekitar ya kayak gini lah ya kan. Nah, film HD itu dalam 1 GB gitu kan. Nah, gitu-gitulah. Nah, jadi contoh penggunaannya ya sekitar 250 atau 300 foto dari kamera ponsel gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi, setiap foto tuh kan, terdiri dari beberapa MB gitu kan. Nah, kalau ratusan ya jadi 1 GB gitu kan. Nah, 250 lagu gitu kan. Nah, satu lagu ya juga sekitar beberapa MB gitu kan. Nah, kalau dikalikan jadi, ratusan gitu kan, ratusan lagu ya jadi 1 GB gitu kan. Nah, kemudian, film HD berkualitas ya, berkualitas sedang ya, selama 1 sampai 2 jam gitu kan. Nah, itu biasanya juga 1 GB gitu kan. Nah, ribuan dokumen dokumen teks gitu ya, atau PDF gitu ya, biasanya ya. Nah, jadi satu dokumen teks ini ya, biasanya cuma ya, 1 atau bahkan nggak nyampe ya, nggak nyampe 1 MB gitu ya. Nah, kemudian, browsing internet selama 20 sampai 30 jam ya. Nah, jadi, ternyata kalau cuma browsing internet ya, bukan nonton YouTube ya. Nah, tapi, browsing internet kayak buka Google gitu kan. Nah, ternyata, nggak terlalu boros ya ternyata ya. Kita perlu 20 sampai 30 jam untuk ngabisin, 1 GB kuota kita ya ternyata. Kalau cuma ngandelin dari browsing internet gitu ya. Oke, next. Nah, terakhir kita akan, naik ke terabyte ya. Nah, terabyte ini agak jarang sih, kita temui kalau, ngomongin soal, kuota ya atau paket data ya.
Nah, jadi terabyte adalah ukuran penyimpanan yang sangat besar ya, biasanya ditemukan di hard disk eksternal, komputer atau server gitu kan. Nah, untuk ponsel ya, HP ya, itu masih jarang ya, karena emang harganya mahal gitu ya. Nah, jadi biasanya terabyte ini paling umum tuh ditemukan tuh di laptop gitu kan, di komputer gitu kan. Nah, jadi 1 TB ya, lagi dan lagi 1024 GB ya, 1024 ukuran di bawahnya gitu ya. Nah, ukuran di bawah terabyte kan gigabyte gitu ya. Nah, setara dengan 1024 gigabyte atau sekitar 1 triliun byte. Ya, tinggal kalikan aja ya. Eh, apa namanya kalau pengen konversi ya ke apa ya ke level yang di bawahnya tinggal kalikan 1024 gitu ya. Misal 1 terabyte itu kalau pengen kita konversi ke gigabyte ya tinggal kalikan aja 1024 gitu ya. Berapa TB gitu kan, berapa terabyte kalikan 1024. Nah, turun lagi ya kan ke MB ya kan ya kalikan lagi 1024. Nah, gitu ya. Nah, kapasitas yang luar biasa ya. Nah, itu ya 1 TB ya kan ya. Kalau SSD-nya itu 1 TB, itu kapasitasnya benar-benar mm, lega banget lah biasanya. Nah, jadi penggunaan umumnya biasanya ya di laptop gitu ya atau server perusahaan biasanya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ini ada sorry. Nah, ini ada tangga ukuran data ya. Nah, jadi untuk memudahkan pemahaman, kita akan lihat bagaimana setiap ukuran naik secara bertahap ya. Nah, jadi satu tingkat itu naiknya 1024 kali lipat gitu ya. Nah, jadi misalnya ya, kita lihat ya, contoh dari kilobyte ke terabyte. Nah, jadi kilobyte itu naiknya berapa berapa tingkat ya? 1 ke MB ya, 2, oh 3 ya, 3 tingkat. Berarti kalau kita pengen naik 3 tingkat ya, kalau kita pengen naik naik 3 tingkat berarti kita bagi 1024 ya, apa namanya sebanyak 3 kali ya. Nah gitu. Kalau turun baru dikali ya. Nah kalau naik itu dibagi ya. Nah gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ada sedikit pertanyaan penting, kenapa sih memori itu cepat penuh gitu kan? Nah, kadang sebel juga gitu kan, kita pengen nyimpan data yang penting, tapi memorinya kok bisa penuh duluan gitu kan? Nah, itu kenapa ya kan? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering kita alami ya. Padahal baru beberapa bulan membeli ponsel baru dengan memori besar, tapi kok tiba-tiba ada notifikasi penyimpanan hampir hampir penuh gitu kan? Nah, penyebabnya tuh kenapa aja sih gitu ya? Nah, mari kita lihat. Nah, pertama kita lihat ukuran file yang semakin besar ya. Nah, jadi teknologi kamera dan layar terus berkembang. Nah, kamera ponsel sekarang bisa menghasilkan foto dengan resolusi sangat tinggi, bahkan sampai ini ya, sampai 4K ya. Nah, itu semakin tinggi kualitasnya, semakin besar ukuran filenya. Nah, jadi jelas beda ya kalau misalnya kita pakai kamera ponsel yang cuma 1080p gitu kan resolusinya dengan kalau kita pakai kamera ya kamera ponsel yang resolusinya tuh 4K gitu kan. Nah, itu ukuran filenya tuh bakal beda banget ya. Nah, jadi kalau misalnya nanya ya kan kenapa nih cepat penuh gitu kan. Nah, tinggal cek aja ya kan cara kita mengambil datanya tuh gimana gitu ya. Apakah pakai resolusi yang rendah atau sangat tinggi ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi foto resolusi tinggi ya, foto dari kamera 108 MP ya bisa mencapai 10 sampai 15 per MB ya, per foto ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya video yang kualitasnya 4K ya. Nah, itu dia akan menggunakan sekitar 400 MB per menit ya. Bayangkan saja ya, 5 menit sudah 2 GB, belum lagi jika kita merekam dalam format slow motion atau 60 fps gitu ya, yang lebih besar lagi. Nah, eh, jadi perhatikan ya format datanya ya. Maksudnya kualitas datanya itu diperhatikan ya kan. Jangan mengira cuma foto doang kok gede banget. Ya bisa aja gede ya kan karena emang ya kualitasnya gitu kan.
4K gitu kan. Nah, siapa tahu gitu ya. Nah, jadi eee, perhatikan kualitas data atau filenya gitu ya. Pertama, kemudian yang kedua, aplikasi dan chats gitu ya. Nah, jadi aplikasi modern itu nggak lagi berukuran kecil ya. Nah, jadi kebanyakan kayak game ya, kayak Mobile Legends gitu ya, misalnya ya, MLBB ya biasanya ya. Nah, itu sudah memakan beberapa GB gitu ya. Cuma satu game doang loh, ya kan. Udah apa ya, udah beberapa GB gitu ya, ruang yang dipakai gitu ya. Nah, belum lagi data yang diunduh aplikasi tersebut saat digunakan ya. Nah, biasanya sih kalau MLBB sih biasanya sudah termasuk source ya yang kita download ya biasanya ya. Kalau kita baru download MLBB ya biasanya pasti kita diminta untuk download source-nya gitu ya biar skin atau hero-nya itu jadi kelihatan gitu kan. Nah, itu juga ternyata makan makan ruang ternyata ya, adik-adik ya. Nah, kemudian setiap kali membuka aplikasi ya, ia menyimpan data sementara yang disebut chats ya. Nah, jadi chats ini itu membantu aplikasi berjalan lebih cepat, tapi lama-kelamaan menumpuk dan memakan ruang ya. Nah, jadi selain karena eh, aplikasinya juga karena chats-nya ya biasanya ya. Nah, jadi ini adalah contoh kontribusi ya dari beberapa faktor ya dari aplikasi besar ya itu kontribusinya 40%. Nah, sedangkan data chats ya itu ternyata 30%. Wah, lumayan besar ternyata ya. Kontribusi chats ya dalam memenuhi ruang. Kemudian data offline ya kayak musik, video, peta offline. Nah, ini biasanya 20% aja ya. Nah, tapi tergantung juga sih kalau misalnya musik, videonya itu ternyata resolusinya 4K semua ya kan. Wah, pasti kewalahan itu ya, memorinya ya. Nah, kemudian lain-lain ya, ini update dan file system ya. Nah, ini biasanya yang paling rendah ya, cuma 10% gitu kontribusinya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, pesan dan media sosial. Nah, aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram ya, dan sebagainya itu menyimpan semua foto dan video yang dikirim atau diterima ya. Tanpa kita sadari, ribuan file media itu terakumulasi dalam folder aplikasi ini ya. Nah, bayangkan aja kita udah make WhatsApp gitu kan, itu udah berapa tahun kita make WhatsApp ya. Jadi pastinya ya kan setiap kali ada yang ngechat itu bakal nambah gitu ya, bakal nambah eee, konsumsi memori gitu kan. Nah, apalagi kalau eee, ngirim foto atau video gitu kan, nah pasti banyak banget lah, pokoknya setahun ya, setahun eee, itu ya sudah cukup gitu ya buat eee, kita tuh menerima ratusan video atau foto gitu ya. Nah, itu ternyata juga punya kontribusi besar dalam memenuhi memori ya. Nah, gitu ya. Voice note ya contohnya ya, chat backup ya. Nah, media otomatis ya. Nah, kemudian stiker juga ya ternyata ya, gitu-gitulah pokoknya. Nah, jadi pesan dan media sosial ternyata juga punya kontribusi besar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa udah lama banget nih ya kan make WhatsApp ya kan. Nah, teman-teman boleh cek deh kira-kira pesan apa aja sih yang udah nggak relevan itu mending dihapus aja sih. Ya kan, ternyata itu juga makan ruang ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah file duplikat dan sampah. Nah, jadi tanpa sadar ya kita itu seringkali menduplikasi ya menduplikasi suatu file gitu ya. Nah, jadi kita kayak pengen nyalin ya kan file ini ya kan buat kita salin di apa ya di folder lain gitu kan. Nah, screenshotan lama ya kan, unduhan yang terlupakan ya. Nah, dan file sementara yang nggak terhapus otomatis gitu kan. Nah, itu juga berkontribusi besar ya dalam memenuhi memori ya. Nah, jadi contohnya ya kayak tadi ya contohnya ya kan file foto atau video ya yang sudah terakumulasi selama bertahun-tahun ya di WhatsApp. Nah, itu lama-lama jadi sampah gitu kan.
Nah, karena ya udah bertahun-tahun juga, udah lalu, udah lewat, ya kan, udah lewat lama, ya kan, ya jarang sih, ya kan, kalau masih kepakai itu jarang banget biasanya. Kebanyakan tuh ujung-ujungnya itu jadi sampah gitu. Nah, gitu ya. Nah, terakhir ya, kita akan lihat bagaimana cara mengelola penyimpanan ya. Nah, jadi pertama-tama kita bersihkan cache ya. Nah, kemudian pindahkan ke cloud ya, hapuskan file tak terpakai dan kita periksa penyimpanan secara berkala ya. Nah, jadi kita harus mengelola penyimpanan secara rutin. Jangan jangan tahunya memenuhi memori aja gitu ya, tahunya gitu kan. Nah, tapi juga coba untuk eh, dirawat gitu ya, memorinya gitu kan. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba sedikit bandingkan ya antara memori HP ya dengan kartu memori. Nah, jadi banyak yang menganggap memori HP dan kartu memori itu adalah hal yang sama, padahal beda ya. Nah, entah itu dari cara kerjanya, kecepatan, dan fungsinya ya. Nah, kita lihat sedikit ya. Jadi apa sih itu memori internal HP? Nah, jadi memori internal HP adalah chip penyimpanan yang tertanam langsung di dalam ponsel. Memori ini itu nggak bisa dilepas atau diganti dengan mudah. Nah, semua sistem operasi, aplikasi, dan data utama itu disimpan di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi ini karakteristiknya ya, tertanam permanen di ponsel ya, kecepatan tinggi ya, tempat instalasi sistem dan aplikasi dan nggak bisa dipindah ke perangkat lain gitu ya. Nah, sedangkan kalau kartu memori ya, nah kartu memori itu bisa dilepas dan bisa dipasang pada ponsel yang berbeda gitu ya. Nah, itu sih perbedaan utamanya ya, perbedaan utamanya antara kartu memori dengan memori internal ya. Kalau memori memori internal ya ya udah ya kan di satu ponsel aja, dia nggak bisa pindah-pindah. Tapi kalau eh, SD card ini itu bisa dipindah-pindahkan gitu ya. Nah, dia lebih fleksibel, bisa dipindah-pindah antar perangkat gitu ya. Nah, awalnya di perangkat satu ya, pindah ke perangkat dua ya, itu bisa banget gitu ya. Kapasitasnya besar ya kan hingga 1 terabyte gitu kan. Nah, kemudian kecepatan lebih rendah ya tapinya ya. Nah, jadi dia lebih lambat ya dibanding memori internal gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tabel perbandingan ya, tabel perbandingan antara memori internal dan kartu memorinya ya. Nah, ini kecepatannya ya, memori internal sangat cepat, kartu memori itu sedang aja ya. Nah, harganya itu lebih mahal ya kalau untuk memori internal ya. Nah, sedangkan kartu memori itu lebih murah gitu ya. Nah, fleksibilitasnya ya, memori internal itu nggak bisa dipindah ya. Dia bakal menetap terus seumur hidup ya kan di perangkat yang sama. Nah, tapi kalau kartu memori itu bisa dipindah-pindahkan gitu kan. Nah, dan fungsi utamanya ya, memori internal ini untuk sistem dan aplikasi, sedangkan kartu memori itu untuk media dan file pribadi gitu ya. Nah, keamanannya ya, memori internal ini lebih aman ya. Nah, enkripsi built-in gitu ya. Nah, sedangkan kartu memori ini risiko hilangnya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, kapasitas umumnya ya, memori internal itu dari 64 GB ya sampai 512 GB ya. Nah, sedangkan kartu memori itu range-nya lebih lebih gede ya, dari 16 GB sampai 1 terabyte. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bertanya, kenapa aplikasi itu nggak bisa dipindah ke kartu memori? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering muncul ya. Nah, jadi alasannya tuh karena masalah kecepatan ya. Jadi aplikasi itu butuh akses cepat ke data gitu ya. Nah, sedangkan kartu memori itu lebih lambat ya. Jadi aplikasinya bakal lemot ntar ya. Nah, kemudian risiko keamanan. Nah, kartu memori itu bisa dilepas atau dipindahkan kapan aja gitu ya. Nah, kalau aplikasi penting gitu kan ada di kartu gitu ya. Nah, dan kartu dilepas ya. Nah, jadi ya sistemnya bakal error gitu ya. Nah, kemudian keterbatasan sistem ya. Nah, jadi Android modern itu membatasi pemindahan aplikasi ya untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Oke. Nah, kapan menggunakan kartu memori? Nah, jadi kartu memori sangat berguna dalam situasi tertentu ya. Nah, jadi eh,
ini contoh-contoh situasi yang membuat kartu memori itu penting ya. Pertama, penyimpanan media ya, kayak buat nyimpan foto, video, dan musik gitu ya. Nah, tanpa perlu akses super cepat gitu ya. Nah, kemudian buat backup dokumen gitu ya. Nah, dokumen kayak PDF atau file yang jarang diakses tapi perlu disimpan gitu ya. Nah, kemudian transfer antar perangkat gitu ya. Nah, jadi kita pengen pindahin ya kan data gitu kan. Nah, tinggal masukin aja ke kartu memori gitu ya. Nah, nanti kita cabut dan kita pasang di perangkat tujuan gitu ya. Nah, gitu. Nah, dan ini ada sedikit perbedaan juga ya antara penyimpanan internal dengan cloud gitu ya. Nah, eh, ada jadi ada perbedaan juga ya tentunya antara internal dan cloud. Jadi eh, kalau penyimpanan internal ya kayak gini ya. Eh, apa ya? Penyimpanan internal itu kayak penyimpanan fisik gitu ya. Penyimpanan fisik yang ada di perangkat kita gitu ya. Nah, jadi data tersimpan langsung di chip, memori, atau hard disk perangkat gitu ya. Baik itu ponsel, tablet, laptop, atau komputer. Nah, aksesnya itu offline ya. Nah, bisa offline, bisa online ya. Kecepatannya tinggi ya. Nah, karena langsung dari perangkat ya. Nah, privasinya pastinya terjamin ya. Karena ya datanya itu hanya ada di perangkat kita aja gitu ya. Nah, kemudian kapasitasnya terbatas ya, tapi ya. Nah, ini tergantung spek dari perangkat yang kita punya gitu ya. Nah, sedangkan cloud storage ya, itu aksesnya tuh dari mana aja gitu ya. Bisa dibuka dari HP, laptop atau tablet ya dengan login yang sama ya. Nah, jadi asal akunnya sama, maka kita bisa ngakses gitu ya data yang sama gitu ya dari HP ya, dari laptop atau tablet gitu ya. Nah, kapasitasnya juga besar gitu ya, hingga terabyte ya biasanya ya. Nah, bisa ditambah sesuai kebutuhan. Nah, backupnya juga otomatis gitu ya, datanya aman ya, walaupun perangkat hilang atau rusak ya. Nah, asalkan akunnya jangan ini ya, jangan hilang gitu ya. Misalnya Google Drive, nah itu kan perlu akun gitu ya. Nah, jadi kalau akunnya hilang ya, ya udah gitu ya. Macam mana kita mau login ke Google Drive-nya gitu ya, buat ngakses data yang kita backup gitu ya. Nah, dan perlu internet, jadi nggak bisa offline ya ternyata ya, cloud storage ini ya. Jadi harus online untuk mengakses file di cloud gitu. Nah, ini perbandingan lengkapnya ya. Nah, ini tabelnya ya. Nah, biayanya ya untuk penyimpanan internal itu bayar sekali ya. Nah, sedangkan cloud storage ya itu gratis ya, tapi terbatas ya. Nah, kalau pengen lebih ya langganan gitu ya. Nah, kayak Drive ya kan itu kalau nggak salah batasnya itu 15 gigabyte ya, 15 GB. Kalau pengen lebih ya langganan gitu ya. Nah, langganan itu bayar setiap bulan gitu ya. Kalau nggak salah ya Google Drive tuh gitu. Nah, kemudian akses internetnya ya, kalau penyimpanan internal nggak perlu pakai internet ya, sedangkan cloud storage itu eh, harus ada koneksi internet ya. Nah, untuk kecepatannya ya, penyimpanan internal tuh sangat cepat. Nah, cloud storage ini tergantung kecepatan internetnya. Kalau lemot ya, ya udah lemot aja gitu ya. Nah, kalau cepat ya cepat gitu. Nah, untuk keamanan datanya ya, penyimpanan internal ini aman selama perangkatnya nggak hilang. Kalau hilang ya ya udah hilang juga gitu ya. Nah, sedangkan kalau cloud storage ya aman dengan enkripsi gitu ya. Nah, jadi walaupun ya eh, perangkat fisiknya hilang ya nggak apa-apa gitu ya, aman gitu ya. Dia terlindung dari kerusakan fisik gitu. Nah, kemudian saat berbagi file ya kan penyimpanan internal itu perlu transfer transfer manual gitu ya. Pakai kabel ya biasanya, ya kan. Nah, kemudian kalau cloud storage ya itu mudah, berbagi dengan link aja gitu ya. Atau pakai akun gitu ya. Kalau dalam Google Drive pakai akun gitu ya. Kita pengen berbagi file ya dari laptop ke HP ya, asal di kedua perangkat itu punya akun yang sama ya bisa aja gitu. Nah, kemudian sinkronisasi ya. Nah, kalau penyimpanan internal itu nggak otomatis gitu ya, nggak otomatis sinkron. Tapi kalau cloud storage itu otomatis gitu ya, otomatis sinkron gitu ya. Nah, selama akunnya sama ya, lagi dan lagi ya, selama akunnya sama ya, ya udah dia bakal eh, sama gitu ya.
bakal sinkron gitu kan, semua perangkat yang punya, eee, akun yang sama gitu ya dalam cloud storage-nya gitu ya. Nah ini, sedikit strategi penyimpanan yang bijak ya. Nah ini, eee, jadi cara terbaiknya itu adalah menggabungkan kedua metode penyimpanan ya. Nah jadi kita gunakan kekuatan masing-masing untuk situasi yang tepat. Nah jadi sesuaikan aja ya, sesuaikan aja ya kan, kita mau pakai metode penyimpanan yang mana itu tergantung, ya tergantung situasi, tergantung kebutuhan kita ya, pokoknya ya, gitu. Nah ini, terakhir ya, nah ada tips praktis mengelola penyimpanan ya. Nah pertama bersihkan rutin, hapus chat, screenshotan lama ya, file-file sampah gitu kan. Nah aktifkan backup otomatis gitu ya. Nah jangan lupa backup ke cloud ya secara rutin ya kan. Kalau ada data baru yang penting, backup aja ke cloud gitu kan. Nah kemudian, evaluasi aplikasi gitu ya, uninstall aplikasi yang jarang digunakan ya, yang biasanya cuma, eee, apa ya, yang biasanya cuma kita liatin doang tapi nggak kita tekan gitu kan, nggak kita buka ya kan, ya mending hapus aja gitu ya. Nah, dan terakhir gunakan fitur bawaan. Nah, kita manfaatkan fitur pembersihan dan manajemen penyimpanan yang sudah ada di sistem operasi ponsel gitu ya. Nah ini, kalau ada fitur bawaannya manfaatkan gitu ya. Nah, untuk mengelola penyimpanan. Oke, jadi, aku rasa cukup dulu ya, sampai sini ya, untuk pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga dapat dipahami ya. Eee, ini udah lama banget ya, durasinya udah berapa menit nih. Sorry ya, kalau durasinya agak lama ya. Eee, jadi ya, tak lupa ya, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.